Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat pada anak-anakku semua. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kita masih tetap sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai teks deskripsi. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lebih spesifik, yaitu mengenai teks deskripsi. Jadi anak-anak, setelah kemarin kalian mempelajari mengenai pengertian teks deskripsi, ciri-cirinya, kemudian jenisnya, sampai pertemuan sebelumnya itu tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, pada pertemuan kali ini, mari nanti kita sama-sama menulis teks deskripsi. Apa saja sih langkah-langkah yang harus kita pelajari sebelum bisa menulis? Nah, nanti akan Bu Guru sampaikan. Nah, ini anak-anak, langkah dalam menulis teks deskripsi. Ada beberapa tahapan nanti yang harus kalian lakukan. Kalau tahapannya ini dapat kalian lakukan dengan baik, nanti insya Allah kalian akan dapat menulis teks deskripsi dengan baik dan benar. Oke. Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan tema, pokok permasalahan. Jadi kalau mau menulis teks deskripsi kita harus memikirkan dulu ini, apa ya teks yang ingin saya tulis, objek apa ya yang ingin saya pilih. Misalkan temanya, oh saya mau tulis teks mengenai tema tentang sekolah, tema tentang objek wisata atau yang lainnya. Kemudian setelah temanya itu dapat, nanti maka langkah selanjutnya yaitu kita mengumpulkan informasi. Jadi kita mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan topik atau tema yang akan kita pilih. Kemudian selanjutnya yaitu kita membuat kerangka karangan. Oh, informasi datanya sudah kita bisa dapatkan. Kemudian selanjutnya apa? Membuat kerangka karangan, membuat konsepnya dulu. Setelah konsepnya jadi, maka kita bisa mengembangkan konsep itu menjadi ke dalam sebuah teks. Oke, supaya memperjelas pemahaman kalian, biar ilustrasi kalian itu semakin nyata, tidak hanya membayang-bayangkan. Mari kita lanjut. Yang pertama, menentukan tema. Tadi sudah Bu Guru bahas sedikit di awal bahwa tema itu nanti luas, tema itu pokok bahasan, dasar yang akan menjadi teks deskripsi nanti kalian apa yang dipilih. Bisa seputar mengenai tema rumah, sekolah, teman, hewan kesayangan, atau yang lainnya. Nanti Ibu, saya kok mau buat yang berhubungan dengan tema rumah. Berarti pikirkan nanti langkah selanjutnya apa ya? Oh, saya sudah dapat objeknya. Kemudian selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Nah, selanjutnya yaitu misalkan ya ini kita pilih tema sekolah. Oke Bu, buat tema sekolah. Sudah ada dibayangkan kan ini, oh temanya sudah dapat nih, berarti sudah satu langkah pertama sudah dijalani. Selanjutnya yaitu di sekolah itu apa aja ya yang ada? Di sekolah itu terdapat apa saja ya? Oh kita pikirkan, oh di sekolah itu ada gedungnya, ada fasilitasnya, ada temannya, ada gurunya, dan yang lainnya. Misal dari tema sekolah itu kita dapatkan gedung, fasilitas, teman, guru. Nah, dari masing-masing itu nanti kita jabarkan lagi. Oh, gedung. Gedung itu memuat apa saja ya? Oh, kalau gedung itu pasti ada ukurannya, warna gedungnya, kemudian gedungnya seperti apa masih bagus, baru, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada fasilitas. Fasilitas ini berarti apa saja tuh yang dimiliki sekolah. Nah, misalkan di sini dari fasilitas itu kita dapatkan, oh ada fasilitas kebersihannya, kemudian suasana di sekolah itu seperti apa, tenangkah, kondusifkah, nyamankah, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Nah, teman di sini misalkan kalian kan punya teman pasti ya. Karakternya seperti apa, sifatnya bagaimana, kemudian teman itu tempat tinggalnya di mana toh. Dia ke sekolah itu membawa kendaraan sendiri kah, naik transportasi kah,
berjalan kaki kah atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu kata guru. Misalkan guru, gaya mengajarnya seperti apa? Kemudian sifat gurunya seperti apa? Karena kan pasti nanti kalau kalian dididik atau diajar oleh Bapak Ibu guru, pasti nanti Bapak Ibu guru itu memiliki gaya mengajar yang berbeda. Sifat karakternya pasti juga berbeda. Misalkan, oh ada guru misalkan, Bu Guru, misalkan oh Bu Lili itu kalau mengajar sangat serius sekali, tidak pernah ada apa namanya bercandaan, sangat serius. Jadi kita dalam satu kelas itu selalu tegang, tidak pernah rileks misalkan. Oh, lagi kemudian Pak, misalkan Pak Budi. Oh, Pak Budi itu gaya mengajarnya itu enak, santai. Pasti di sela-sela pembelajaran itu nanti akan ada ice breaking, akan ada apa namanya bercanda atau guyonan misalkan. Selanjutnya, nah ini tadi Bu Guru sudah sampaikan bahwa nanti kalau kalian membuat teks deskripsi itu menentukan temanya, tema sudah dapat, maka mengumpulkan datanya, tadi data sudah didapat. Kemudian kalau nanti data sudah didapat, maka apa tuh kalimat yang bisa dimunculkan dari data itu? Nah, misalkan ini, tadi kan dari kondisi fisik bangunan. Kondisi fisik bangunannya seperti apa? Oh, kokoh misalkan, bagus, catnya biru dan putih. Kalimatnya seperti apa? Misalkan, bangunannya kokoh dan memiliki 3 lantai dicat biru kombinasi putih. Kemudian ini mengenai guru tadi. Oh, hasil pengamatannya didapatkan bahwa gurunya ramah, baik, dia mengajarnya kreatif inovatif. Misalkan, bisa nanti ditambahin sendiri juga. Oh, misalkan cantik, ganteng juga bisa. Kemudian kalimatnya apa? Guru-guru di sekolah saya sangatlah ramah. Rata-rata setiap guru melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran kreatif dan inovatif. Itu misalnya ya. Kemudian selanjutnya, tanggapan terhadap sifat teman-teman dan domisili. Misalkan di situ teman kalian itu ada teman yang ramai, teman yang baik, yang pendiam, temannya ramah, kemudian daerah mana asalnya, misalkan daerah sekitaran sekolahan, kemudian atau dia tempatnya di luar daerah dari sekolahan karena dia di sekolahan boarding atau yang lainnya. Nah, kalimat yang bisa kita dapatkan yaitu rata-rata siswa di sini adalah orang-orang yang tinggal di daerah saya. Kalau ini contohnya adalah siswa atau temannya kebanyakan itu berada di daerah asal sekolahnya. Selanjutnya, dari kalimat tadi ya, tadi kan sudah dalam bentuk kalimat. Kemudian kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Oke, dari kalimat kemudian jadi paragraf. Nah, kalau kalimatnya tadi bangunan kokoh dan memiliki 3 lantai dicat biru kombinasi putih. Dan pintu masuknya sendiri tingginya sekitar 2 meter dan memiliki kawat berduri. Paragraf yang kita bisa kembangkan seperti apa? Sekolah saya memiliki 3 lantai dan dicat biru kombinasi putih. Pintu masuknya sendiri tingginya sekitar 2 meter dan memiliki kawat berduri. Saat memasuki melalui gerbang, kendaraan guru dan siswa akan terlihat berjalan di bawah pohon ceri. Pohon ceri sudah ada sejak berdirinya sekolah. Ini paragraf yang kita kembangkan dari kalimat tadi. Jadi kalau kalian nanti melakukan tahapan-tahapan secara benar, pasti akan jadi teks deskripsi yang baik. Selanjutnya, nah kalau sudah tadi, kemudian mari kita cek lagi apakah teks deskripsi tadi itu sudah sesuai apa belum. Karena tahu kan sendiri kalau teks deskripsi itu harus memuat apa? Ya, harus memuat strukturnya, kaidah kebahasaannya, dan dalam teks deskripsi itu melibatkan kesan panca indera. Karena tujuannya yaitu agar pembaca, pendengar itu seolah-olah mengalami atau merasakan. Nah, ketika disunting jadinya seperti ini. Dengarkan ya Bu Guru baca. Sekolah saya memiliki 3 lantai dan dicat biru kombinasi putih. Pintu masuknya sendiri tingginya 2 meter dan memiliki kawat berduri. Saat memasuki melalui gerbang, kendaraan guru dan siswa akan terlihat berjalan di bawah pohon ceri. Pohon ceri sudah ada sejak berdirinya sekolah. Nah, ini teks yang Bu Guru bacakan ini adalah teks deskripsi sederhana. Sudah sudah berisi struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi
itu adalah contoh teks deskripsi. Bagaimana langkah-langkah kita supaya kita dapat menulis teks deskripsi secara baik dan benar. Oke, mari kita identifikasi ya. Dari sini dapat kita lihat bahwa ada ada bagian identifikasi, ada bagian inti teks atau deskripsi bagian, juga ada bagian penutup. Bagian strukturnya mana? Oke, nah sekarang nanti giliran kalian. Karena kita harus membuat struktur, kita harus membuat teks deskripsi dengan melibatkan struktur dan kebahasaan. Nanti setelah ini kalian tentukan ya, strukturnya itu ada apa saja, kemudian kaidah kebahasaannya ada apa saja dalam teks ini. Oke ya anak-anak, sekian pembelajaran dari Bu Guru. Ingat, tidak ada yang sulit selama kita mau berusaha dan mencoba. Jangan bilang susah Bu, nggak bisa Bu. Karena apa? Segala sesuatu yang belum dicoba kita tidak akan tahu bagaimana nanti menjalaninya. Oke ya, nah nanti setelah ini kalian sudah mendapatkan materi mengenai langkah-langkah menulis teks deskripsi. Selanjutnya apa? Selanjutnya nanti kalian membuat teks deskripsi. Tapi temanya nanti Bu Guru tentukan. Jadi nanti kalian bersiap-siap untuk membuat teks deskripsi. Siap ya? Oke, 2 jempol buat kalian. Terima kasih atas waktunya, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.